Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Hidayat Fahmi akan menerangkan tentang teknik pemrograman dasar, yaitu yang membahas tentang if atau bisa disebut jika, yang akan membahas logika-logika. Oke, di sini ada suatu pemrograman yang sudah saya isi. Bisa dibaca seperti ini. Eh, kita masukkan variabel data integer, di mana nilai di sini berisikan 65. Maka bertuliskan if, rumus if. Nilai ketika lebih besar sama dengan 60, maka muncul C. Atau ketika nilai lebih besar sama dengan 60, maka ketik B. Atau lagi ketika nilainya sama dengan 80, 50, nilainya A ataupun D. Ini berarti di sini tertuliskan beberapa pemrograman variabel if atau rumus if. Sekarang kita akan jalankan. Nah, akan menghasilkan nilai C. Untuk atas lagi, seumpama kita ganti seperti ini. Jangan lebih besar sama dengan 60. Ganti di sini. Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi untuk menghasilkan pengeprinan atau pengeluaran nilai A, maka nilai yang dimasukkan harus berisi mohon maaf. Untuk menghasilkan nilai A, maka harus mengganti variabel integer menjadi nilai yang di atas 80 atau sama dengan 80. Oke, jadi yang dipakai acuan adalah nilai yang berada di kolom ini. Jika kolom ini dirubah sesuai dengan rumus if ini, maka akan menghasilkan rumus yang lain. Coba di sini kita masukkan nilai 85, maka akan menghasilkan nilai B. Menghasilkan nilai B ketika dia lebih besar daripada 80. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Hidayat Fahmi akan menerangkan tentang pemrograman dasar memakai aplikasi NetBeans menerangkan pemrograman Java. Di sini saya akan menerangkan tentang if bercabang. Ya, di sini ada variabel integer bertuliskan rujak dan pecel di mana dia mempunyai nilai 10 dan pecelnya 10. Nah, harus memahami gerbang logika N sama OR. Saya kasih komentar. N, gerbang logika N, dan gerbang logika OR. Mungkin untuk siswa SMK sudah dipelajari di kelas 10, 11, atau 12. Kalau saya dahulu dipelajari di kelas 10, mempelajari gerbang logika N, OR, dan sebagainya. Ada 6, setahu saya. Nah, di sini inilah yang menjadi acuan antara gerbang
and sama or. Kalau berisikan simbol ini atau biasanya disebut dan 2 kali, ini berarti gerbang yang dipakai adalah gerbang or. Oh, gerbang and, mohon maaf. Jadi ketika ada 2 variabel, ya ada 2 nilai di sini yang masuk. Ketika gerbang logika and true, maka akan menghasilkan true. Ketika gerbang and false and true and false, maka akan menghasilkan nilai 0 atau di sini akan dituliskan print makan kurang. Jadi ketika true maka akan mengeprint makan cukup, ketika false maka akan mengeprint atau mencetak tulisan makan kurang. Di sini bertuliskan if rujak lebih besar sama 7, maka akan di sini bertuliskan nilai Oke, di sini if ketika rujak dia bernilai lebih besar sama dengan 7 atau sama dengan 7 dan pecel bernilai sama dengan lebih besar sama dengan 4 atau sama dengan 4, maka hasilnya true kan? Karena di sini rujak 10 dan pecel 10. Dia lebih besar dari 7 dan pecel juga sama lebih besar dari 7. Maka akan menghasilkan true atau makan cukup. Kita coba eksekusi, maka akan menghasilkan makan cukup. Tapi ketika dia di bawah nilai 7 dan 4, katakanlah 1. Maka dia akan menghasilkan nilai makan kurang. Nah, hasilnya makan kurang. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai if, mengenal boolean, memakai gerbang logika and, dan gerbang logika or. Dari saya sekian. Untuk gerbang or-nya mungkin bisa dicoba di tempatnya masing-masing. Sekian dari saya. Selamat sore.